membahas satu nama Allah dari Asmaul Husna. Ada nama Allah ke-100 yang tidak pernah dipasang di pinggir-pinggir jalan, tidak pernah dipasang di masjid, tidak pernah ditulis di dalam buku-buku sekolah Islam, dan juga tidak pernah diajarkan di madrasah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal iman wal islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sahabatku yang beriman, jumpa lagi dengan Madya. Di video kali ini Madya akan mereview dari akun Murtadin Effendi Usman ya, di mana mungkin beberapa bulan yang terakhir ini Madya terlewat untuk mereview ini akun ya, sehingga sangat panjang sekali nih sekarang akun ini, banyak sekali video yang terlewatkan Madya review. Oke, kita langsung saja ya akan mereviewnya, nanti kita akan tanggapin. Oke, go. Untuk berpikir secara jernih, berpikir dengan akal sehat. Dan sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga kita bisa memahami, mengerti tentang kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang bisa memerdekakan saudara dan saya dari segala tipu daya muslihat, dari segala tipu daya setan, dari segala ikatan-ikatan dunia dan ikatan dosa. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mengajak saudara semuanya untuk membahas satu nama Allah dari Asmaul Husna. Ada nama Allah ke-100 yang tidak pernah dipasang di pinggir-pinggir jalan, tidak pernah dipasang di masjid, tidak pernah ditulis di dalam buku-buku sekolah Islam, dan juga tidak pernah diajarkan di madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, atau di pesantren-pesantren manapun. Nama itulah nama Allah yang ke-100 tidak pernah ditulis maupun diajarkan ataupun dipublikasikan. Ini yang menjadi pertanyaan saya bagi teman-teman yang muslim, karena jangan asik mereka mempertanyakan iman kekristenan. Sekali-sekali kita coba melemparkan pertanyaan kepada teman-teman kita yang muslim Bapak Ibu. Saya mengajak saudara semuanya untuk melihat satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Khairul makirin, kalau kita melihat khairul makirin Bapak Ibu, arti daripada khairul makirin itu penipu terhebat, sehebat-hebatnya penipu daya. Coba perhatikan baik-baik, lalu renungkan dalam surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka itu, orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas, sebaik-baik pembalas tipu daya. Orang kafir, kalau saudara melihat di dalam teks berbahasa Arab, kafir di situ tidak tertulis kafir di situ. Tidak ada dalam teks aslinya ayat tersebut terdapat tulisan kafir. Namun sudah menjadi kebiasaan Al-Quran Bapak Ibu oleh pentafsir Al-Quran. Oke, di sini kita akan tanggapin dulu ya. Kita akan tanggapin dulu mengenai Asmaul Husna ini. Di dalam ajaran Islam itu Asmaul Husna yaitu sudah termuat dalam surah Al-Hasyr ayat 24, dasarnya ya dalam Al-Quran. Akan tetapi Asmaul ini bukan seperti yang disampaikan oleh Murtadin ini jumlahnya 100, akan tetapi jumlah Asmaul Husna di dalam ajaran Islam itu 99. Yang pertama yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Merajai, Maha Suci, Maha Memberi Sejahtera, Maha Memberi Keamanan, Maha Mengatur, Maha Perkasa, Maha memiliki kegagahan, Maha Megah, Maha Pencipta, Maha Melepaskan,
Maha membentuk rupa, Maha pengampun, Maha pemaksa, Maha memberi karunia, Maha pemberi rezeki, Maha pembuka rahmat, Maha mengetahui, Maha menyampaikan, Maha melapangkan, Maha merendahkan, Maha meninggikan, Maha memuliakan, Maha menghinakan, Maha mendengarkan, Maha melihat, Maha menetapkan, Maha adil, Maha lembut, Maha mengenal, Maha penyantun, Maha agung, Maha memberi, Maha pengampun, Maha membalas budi, Maha tinggi, Maha besar, Maha memelihara, Maha pemberi kecukupan, Maha pembuat perhitungan, Maha luhur, Maha pemurah, Maha mengawasi, Maha mengabulkan, Maha luas, Maha bijaksana, Maha pengasih, Maha mulia, Maha membangkitkan, Maha menyaksikan, Maha benar, Maha memelihara, Maha kuat, Maha kokoh, Maha melindungi, Maha terpuji, Maha menghitung, Maha memulai, Maha mengembalikan kehidupan, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha hidup, Maha mandiri, Maha menemu, Maha penemu, Maha mulia, Maha tunggal, Maha esa, Maha dibutuhkan, Maha menentukan, Maha berkuasa, Maha mendahulukan, Maha mengakhirkan, Maha awal, Maha akhir, Maha nyata, Maha gaib, Maha memerintah, Maha tinggi, Maha penderma, Maha penerima tobat, Maha pemberi balasan, Maha pemaaf, Maha pengasuh, Maha penguasa kerajaan, Maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, Maha pemberi keadilan, Maha mengumpulkan, Maha kaya, Maha pemberi kekayaan, Maha mencegah, Maha menimpa kemudaratan, Maha memberi manfaat, Maha bercahaya, Maha pemberi petunjuk, Maha pencipta, Maha kekal, Maha pewaris, Maha pandai, Maha sabar. Nah, jadi ini Asmaul Husna ini jumlahnya 99, tidak ada Maha penipu daya, tipu daya. Jadi Effendi Usman ini berbohong saja. Jadi tidak ada Asmaul Husna itu 100 ya. Jadi jumlahnya 99 yang dikonfirmasi di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi tidak benar kebohongan yang disampaikan oleh Effendi Usman ini didukung oleh posisi Asmaul 99 ini di hadis riwayat Ahmad nomor 3712. Nah, jadi poinnya yang penting adalah Asmaul Husna ini sudah dikonfirmasi di dalam Al-Quran sangat banyak, yaitu surah Al-Ahyat di ayat 180 juga di sini menggambarkan Asmaul Husna ya, gambaran-gambaran Asmaul Husna. Ini dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari nomor 2736, Muslim nomor 2677 dan Ahmad nomor 7493. Jadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Nah ini, jadi di dalam ayat ini dalam hadis ini sudah cukup jelas ya kebohongan yang disampaikan oleh Effendi Usman yang menjelaskan Asmaul Husna itu 100 jumlahnya ditambah dengan tipu daya. Nah, sekarang kita akan bahas masalah tipu daya ini. Dia mencoba untuk menggiring negatif ayat mengenai surah Al-Imran ini ya, ayat 54. Nah, oke, nanti kita akan tanggapin. Kita dengar dulu apa yang dia ingin sampaikan. Kalau menunjuk orang kafir selalu terang-terangan. Bahkan mereka sangat bangga sekali ketika menulis kata-kata kafir kepada orang yang tidak sepaham, yang tidak seiman dengan mereka. Mari kita melihat lebih dalam lagi surat Al-Imran 3 ayat 54 ini. Wa makaru wa makarullah. Arti harfiahnya dan menipu Allah. Siapa lagi yang bisa menipu Allah kalau bukan kafir? Nah, begitu pula pikiran penerima penulis wahyu. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, apakah benar Allah bisa tertipu? Maka bingunglah si penulis Al-Quran. Lalu Allah pun menampakkan kebingungan penulis penerima wahyu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik penipu daya. Kita akan melihat terjemahan yang paling tepat. Lalu apa arti kata khairul? Kita buka di situs ilmu pengetahuan Bapak Ibu tentang arti nama khairul. Kita dapatkan bahwa arti dari kata khairul adalah sebaik-baiknya, best of the best, yang terbaik, nomor 1, number one. Atau Bapak Ibu boleh bertanya kepada teman, sahabat, kerabat, saudara yang fasih dalam bahasa Arab. Bapak Ibu coba tanyakan, apa arti khairul makirin?
mereka sudah pasti akan menjawab penipu nomor satu atau penipu ulung, penipu nomor wahid, Bapak Ibu, penipu nomor satu. Lalu Oke, kita tanggapin dulu ya. Wisata kuliner kemana kita hari ini? Balik. Baik, kita akan jawab dulu ya apa yang coba untuk diasumsikan liar oleh Effendi Usman itu. Dia merujuk ke Quran surah Al Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nah, dia mencoba untuk menggoreng-goreng makna khairul makirin. Nah, tetapi dia lupa ada di depannya wallahu khairul makirin. Nah, jadi maknanya yaitu Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, di sini maknanya yang dicoba untuk digoreng-goreng Effendi Usman ini, makna tipu daya ini gitu loh. Dia menyangka makna tipu daya di sini dia asumsikan dengan posisi sendiri. Artinya itu adalah aksi. Tidak seperti itu. Di dalam ayat ini adalah reaksi Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya orang-orang kafir. Nah, itu. Jadi posisi ayat ini berkenaan pada masa dulu di zaman Nabi Isa atau Yesus itu orang-orang Israel, Yahudi itu berusaha untuk membunuh, menipu daya Yesus atau Isa Al-Masih itu gitu loh. Nah, itu yang dalam posisi digambarkan dalam Quran surah Al Imran ayat 54 ini. Nah, bila kita rujuk ke dalam bahasa Indonesia, khairul makirin ini bisa diartikan strategi, taktik, atau pembalasan balik, atau serangan balik, atau taktik. Tapi yang lebih tepat sebenarnya strategi. Tipu daya itu sebenarnya bisa dipakai, tapi harus didukung oleh ayat kata-kata sebelumnya, yaitu Allah pembalas tipu daya. Itu artinya Allah membalas aksi dari orang-orang kafir itu terhadap orang muslim. Aksinya ini maka disebutlah di dalam ayat ini pembalas tipu daya. Jadi ada aksi dulu baru reaksi. Jadi dalam hal ini berbeda kalau dikatakan bahwa Allah itu aksi. Tidak. Dalam hal ini Allah melakukan balasan saja kepada orang-orang kafir yang menyerang ajaran Islam, yang menyerang muslim pada masa itu. Kita lanjut dulu kembali ya. kalau kita melihat khairul makirin Bapak Ibu, arti daripada khairul makirin itu penipu terhebat. Sehebat-hebatnya penipu daya. Coba perhatikan baik-baik, lalu renungkan dalam surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka itu orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas, sebaik-baik pembalas tipu daya. Orang kafir. Kalau saudara melihat di dalam teks berbahasa. Oke. Nah, inilah ya kita namakan orang ini umat terjemahan ya. Karena pengikut penyembah Tuhan mati 3 hari ini, dia tidak memahami original teks dalam bahasa Arab itu. Khairul makirin ini dia tidak memahami itu. Dia menyangka khairul makirin ini pembalas tipu daya doang artinya. Tetapi di dalam ayat Al-Quran ini bisa mengandung kata strategi, taktik, pembalasan balik, serangan balik, usaha menyerang balik. Nah, ini dalam posisi seperti ini dia tidak memahami. Karena dalam hal ini para penerjemah di Indonesia mencoba untuk menggolongkan sesuatu hal yang mudah, makanya disebutlah pembalas tipu daya. Tapi bukan berarti Allah yang melakukan aksinya. Kalau Allah dalam posisi tipu daya, melakukan tipu daya, berarti Allah melakukan aksi. Tetapi di sini Allah pembalas tipu daya, berarti ada aksi dulu. Ada aksi dulu dari perbuatan orang-orang kafir, baru Allah membantu orang muslim. Kita lanjut dulu ya. Arab. Kafir di situ tidak tertulis kafir di situ. Tidak ada dalam teks aslinya ayat tersebut terdapat tulisan kafir. Namun sudah menjadi kebiasaan Al-Quran Bapak Ibu oleh pentafsir Al-Quran, kalau menunjuk orang kafir selalu terang-terangan.
Bahkan mereka sangat bangga sekali ketika menulis kata-kata kafir kepada orang yang tidak sepaham, yang tidak seiman dengan mereka. Mari kita melihat lebih dalam lagi surat Ali Imran 3 ayat 54 ini. Wa makaru wa makarallah. Arti harfiahnya, dan menipu Allah. Siapa lagi yang bisa menipu Allah kalau bukan kafir? Nah, begitu pula pikiran penerima penulis wahyu. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, apakah benar Allah bisa tertipu? Maka bingunglah si penulis Al-Quran. Lalu Oke, di sini kita cukup jelas ya. Ayat Al-Imran ayat 54 ini jelas perbuatan aksi dari orang-orang kafir. Dan Allah membalas tipu daya. Tetapi apakah ditanyakan oleh Effendi Usman kembali si murtad ini, apakah Allah itu bisa tertipu? Jelas yang tertipu bukan Allah. Hanya saja di dalam hal ini perbuatan jahat orang-orang kafir kepada orang muslim, yang kemudian perbuatan jahat kepada orang-orang pilihan Allah, yang kemudian juga bisa dikatakan perbuatan Allah, perbuatan jahat orang-orang kafir kepada nabi dan rasul sebelum Islam itu datang. Nah, jadi perbuatan-perbuatan jahat ini bukan Allah yang tertipu, Effendi Usman, tetapi Allah malah justru menolong nabi dan rasul dan orang-orang muslim dengan taktik tipu daya itu tadi, dalam taktik pembalasan dengan taktik strategi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya di situ. Jadi bukan Allah tertipu, tetapi orang kafir yang menipu, menjahatin nabi-nabi dan rasul, termasuk orang Islam bila terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut dulu. Lalu Allah pun menambahkan kebingungan penulis penerima wahyu. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik penipu daya. Kita akan melihat terjemahan yang paling tepat. Lalu apa arti kata khairul? Kita buka di situs ilmu pengetahuan Bapak Ibu tentang arti nama khairul. Kita dapatkan bahwa arti dari kata khairul adalah sebaik-baiknya, best of the best, yang terbaik, nomor satu, number one. Atau Bapak Ibu boleh bertanya kepada teman, sahabat, kerabat, saudara yang fasih dalam bahasa Arab. Bapak Ibu coba tanyakan, apa arti khairul makirin? Mereka sudah pasti akan menjawab penipu nomor satu, atau penipu ulung, penipu nomor wahid, Bapak Ibu, penipu nomor satu. Lalu tanyakan sekali lagi, apa arti dari Allahu khairul makirin? Mereka akan menjawab, Allah itu adalah penipu nomor satu. Oke, kita tanggapin ya, jadi kita tanggapin di sini. Bila kita lihat posisi Allahu khairul makirin ini, bila kita rujuk kepada ayat Al-Quran, yang pertama surah Al-Imran ayat 54, Allah menggagalkan tipu daya Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa atau Yesus dengan cara menyerupakan wajah Isa Al-Masih itu gitu loh. Dengan menyerupakan dengan yang lain. Nah, ini maksudnya seperti ini tipu dayanya. Tipu daya atau taktik Allah atau strategi Allah. Jadi perlu dipahami, makna khairul makirin itu bukan berarti tipu daya saja artinya. Bukan berarti hal-hal yang dikatakan makar. Memang makirin itu makar artinya. Tapi bukan berarti hal seperti itu. Jadi yang lebih bisa dipahami adalah Allah itu posisinya khairul makirin, bisa dikatakan kalau dalam ayat ini kita korelasikan yaitu pembalas tipu daya atau strategi atau taktik gitu, atau posisi yang melakukan pembalasan balik ya, seperti itu. Nah, ini terbukti begitu orang-orang Israel ingin membunuh Isa atau Yesus itu di kayu salib, Allah langsung menyerupakan wajah Isa Al-Masih sehingga nggak jadi terbunuh Isa Al-Masih itu gitu loh. Nah, inilah keistimewaan atau yang disebut dengan pembalas tipu daya yang the best ya. Kita lihat kembali di saat Allah menggagalkan tipu daya orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini diinformasikan di dalam Quran QS 16 ayat 127. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu ini melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka,
dan janganlah kamu bersempit dan terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Nah, ini artinya reaksi dulu. Ada reaksi dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin menipu Nabi Muhammad. Nah, kemudian insya Allah Allah akan membalas tipu daya itu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah 8 ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Muhammad pada saat itu dengan upaya penyelamatan inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai strategi atau taktik atau tipu daya pembalasan balik kepada orang yang berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kembali di sini jalurnya ya. Nah, ini Allah menggagalkan tipu daya wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, di sini usaha gagalnya dengan tipu daya seorang perempuan itu ya, yang ingin menyesatkan Nabi Yusuf. Nah, ternyata ini juga digagalkan dengan taktik Allah membalaskan tipu daya itu. Ini digambarkan Allah juga di dalam Quran nomor 12 Quran 12 nomor 34 ya. Jadi sangat cukup jelas ya. Nah, ini cukup jelas. Nah, ini Allah menjaga kaum muslimin dari tipu daya orang kafirnya. Itu artinya yang melakukan aksi itu orang kafir. Yang berbuat jahat, ingin membunuh, ingin melakukan kejahatan-kejahatan itu orang kafir. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang Islam itu. Ya, upaya penyelamatan ini, pembalasan terhadap orang-orang kafir ini, maka inilah yang disebut wa makara khairul makirin ya. Inilah disebut dengan khairul makirin. Wa makarallahu khairul makirin. Nah, ini dalam posisi ini ya, kita bisa katakan cukup jelas ya. Cukup jelas hal-hal yang coba digoreng-goreng oleh Effendi Usman, cukup jelas dan terbantahkan kalau ada hal-hal yang negatif. Karena dia lupa diri. Dia sangka Allah itu melakukan aksi. Tidak. Allah itu menjawab aksi dari penipu-penipu orang-orang kafir itu. Makanya dijelaskan ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, jadi pembalasan tipu daya semua dia contohkan untuk urusan di dunia ya. Dia contohkan ada seorang penjahat membunuh, kemudian petugas atau kepolisian menangkap pembunuh itu. Nah, kemudian dijebloskan ke penjara pembunuh itu. Nah, jadi pembalasan petugas atau polisi ini kepada penjahat yang menangkapnya pembunuh ini, dimasukkan ke sel, itulah pembalasannya. Itulah pembalasan para polisi tersebut, para petugas tersebut kepada penjahat. Jadi apakah polisi atau petugas ini penjahat juga? Ya tidak. Karena ini kesalahan paham yang dicoba digoreng-goreng, yang coba diasumsikan liar oleh Effendi Usman ini, si murtad ini. Dia kasih contoh, ada perampok kemudian merampok sebuah bank. Kemudian datang petugas bank menyelamatkan bank itu, satpam bank itu menyelamatkan bank itu. Nah, kemudian apakah petugas bank ini perampok? Artinya dia kan dengan melakukan tipu daya melakukan perampokan di bank. Nah, kemudian tipu daya ini dibalas oleh petugas bank, security-nya itu menangkap para perampok itu. Nah, saya pertanyakan kepada Effendi Usman, otaknya yang waras, apakah para petugas bank atau security bank yang menyelamatkan, yang menangkap perampok ini ya, yang ingin merampok bank ini, apakah dia disebut dengan pembalas tipu daya? Apakah dia dikatakan penipu daya ulung? Ya tidak. Apakah dia sebagai penipu daya, perampok yang dikatakan petugas bank ini, security-nya? Ya tidak. Ya. Jadi di sini otaknya harus nyambung, Effendi Usman, ya. Anda harus nyambung otaknya di sini. Karena Anda tidak bisa membedakan mana itu aksi dari perampok, mana aksi dari penipu, mana aksi dari orang-orang kafir yang ingin menipu daya kaum muslimin. Kemudian Allah datang menolong. Nah, sama saya gambarkan tadi,
orang yang ingin membunuh, orang melakukan pembunuhan kepada seseorang. Datang petugas menangkap pembunuh itu, kemudian dimasukkan ke penjara. Ini posisi ada aksi dan reaksi. Apakah petugas ini pembunuh? Lihat tidak. Ini sama, orang melakukan bunuh, kemudian petugas melakukan tipu daya membunuh. Jadi dalam hal ini pembalasan terhadap pembunuh dalam hati seperti itu. Jadi inilah yang coba disesatkan oleh orang yang bernama Effendi Usman. Dengan poin yang pertama, makna khairul makirin itu tidak bisa digambarkan dengan otak yang sempit seperti siapa namanya ini, Effendi Usman, karena dia tidak membaca tafsir Al-Quran yang baik dan benar. Kalau dia membaca sudah tahu sebenarnya artinya itu. Tetapi karena dia tujuannya untuk menghujat, menggoreng-goreng ini Al-Quran, tafsirnya, maka dia coba untuk menggoreng itu. Tetapi ini sudah Madia jawab dan bantah itu semua. Oke, demikian yang Madia bisa jawab untuk menjawab akun Effendi Usman yang cukup lama ya. Madia nggak jawab ini, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.